Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi. Saya dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Nomor NIM saya 2005 1024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai evolusi manajemen sumber daya manusia. Ya, gitu. Globalisasi. Globalisasi merupakan serapan dari kata globalization. Secara bahasa, global berarti mendunia, sedangkan ization merujuk kepada suatu proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut KBBI, globalisasi berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Secara ringkasnya, globalisasi adalah sebuah fenomena integrasi internasional yang muncul karena pertukaran pandangan dunia. Menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah sebuah proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dan di setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Ya, jadi globalisasi ini sangat penting untuk era digitalisasi di zaman modern ini. Apalagi kita sudah masuk ke dalam industri 4.0 yang dimana kita perlu adanya interaksi dengan orang luar, dan untuk seperti perusahaan itu mereka tidak hanya fokus kepada lingkup nasional saja, tapi sudah ada beberapa yang mencakup hingga ke mancanegara atau internasional. Ya, kita lanjut. Dampak globalisasi terhadap pengembangan SDM. Menurut Willy Sulistyo pada tahun 2002, poin pertama itu, dampak secara langsung tercermin pada perilaku individu yang bisa dilihat pada 3 aspek, yaitu aspek perubahan kognitif, perubahan aspek afektif, dan perubahan aspek psikomotorik. Ya, psikomotorik ini merupakan skill ya. Lalu lanjut ke poin kedua, dampaknya yaitu terjadi pada perubahan perilaku kelompok yang tercermin dalam kemampuan kelompok melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk kemampuan menghadapi tantangan pelaksanaan yang dihadapi oleh kelompok tersebut di masa depan. Ya, terus poin yang ketiga, dampaknya yaitu timbul dan dapat diukur pada skala organisasi, seperti diukur pada tingkat produktivitas, perbaikan efisiensi biaya, peningkatan volume penjualan, peningkatan laba usaha, dan sebagainya. Lalu untuk poin keempat, dampak yang timbul pada masyarakat secara umum akibat pengaruh organisasi yang dibawa oleh karyawan ke lingkungan tempat tinggalnya. Ya, jadi dampak ini sering terjadi ya. Karyawan yang ada budaya di organisasi itu dan malah dia bawa sampai ke tempat tinggalnya. Contoh sampai ke bawah ke rumah, pembahasan dengan keluarganya itu malah cenderung ke pembahasan tentang apa yang dia alami di pekerjaannya dan tentang budaya yang ada di pekerjaannya. Lalu lanjut, menurut Komoto pada tahun 1980, evolusi manajemen sumber daya manusia melewati 3 tahap, yaitu tahap pertama definisi stage, yaitu ketika manajer personalia menyelenggarakan program-program yang kurang memberikan manfaat untuk mengurangi kekacauan karyawan dan kemungkinan perpecahan. Yang kedua, perencanaan manpower. Dalam tahap ini digunakan kebutuhan pekerjaan dan pengrekrutan, seleksi, training untuk menjamin terpenuhinya target manpower. Manpower ini merupakan kekuatan manusia. Yang dimaksud di sini adalah power dari karyawan itu, dia memiliki skill apa enggak untuk
dapat memenuhi kekosongan yang ada di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Lalu poin yang ketiga ini manajemen SDM strategis. Ketika manajemen SDM seharusnya lebih proaktif dalam memecahkan masalah manajemen perusahaan dan dalam memberikan kontribusi efektivitas organisasional yang lebih besar. Yang kurang yang di sini yang dimaksud itu manajemen SDM dalam manajer sumber daya manusia seharusnya lebih proaktif dalam memecahkan manajemen perusahaan. Contohnya menyediakan pelatihan untuk karyawan-karyawan supaya mereka dapat memberikan efek kontribusi yang lebih besar untuk perusahaan tersebut. Ya, lalu, nah ini yang pergeseran paradigma MSDM. Di sini ada 5 faktor, yaitu ada faktor sasaran, desain pekerjaan, struktur, komunikasi, dan dasar kompensasi. Ya, di sini ini merupakan paradigma lamanya, dan ini paradigma yang baru, yang ini setelah evolusi, yang ini sebelum evolusi. Ya, di paradigma lama, sasaran itu mereka lebih fokus kepada keuntungan, produktivitas, dan individual. Sedangkan pada paradigma baru, mereka lebih memfokuskan kepada konsumen, kualitas, dan tim. Mereka yang saya maksud di sini adalah sumber daya manusianya lebih difokuskan kepada apa gitu. Ya, terus desain pekerjaan yang di paradigma lama, desain pekerjaannya efisien, produktivitas, dan standar. Sedangkan untuk paradigma baru, mereka lebih fokus kepada kualitas, customization, dan inovasi. Ya, terus untuk struktur pada paradigma lama, itu sentralisasi, sedikit keterlibatan manajer lini, dan persaingan, namun di paradigma baru dia ada desentralisasi. Ya, kenapa di sini desentralisasi? Karena tadi mengacu pada yang namanya era globalisasi. Era globalisasi, sebuah perusahaan tidak mungkin dia bisa hanya fokus pada sentralisasi dalam struktur organisasi. Ya, contohnya seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Honda, dia desentralisasi, yang dimana di setiap daerah itu memiliki owner atau kepala masing-masing. Namun itu tetap terstruktur dengan baik. Lalu untuk komunikasi, yang paradigma lama ini cenderung satu arah, terus komunikasi dari atas ke bawah, fokus ke struktur organisasi. Ya, jangan untuk paradigma baru, dia dua arah, komunikasinya dari bawah ke atas, dan fokusnya ke SDM. Ya, jadi di sini yang dimaksud komunikasi dua arah itu tidak hanya ada komunikasi dari atasan ke bawahan, namun bawahan juga bisa komunikasi ke atasan untuk menyampaikan sebuah pendapat untuk kemajuan organisasi tersebut. Lalu dasar kompensasi. Di paradigma lama, kompensasi itu merujuk pada kinerja individual. Sedangkan di paradigma baru ini lebih ke tim atau grup. Jadi di paradigma lama itu lebih memfokuskan kepada skill individual, sedangkan pada paradigma baru ini lebih memfokuskan kepada kerjasama tim, yaitu seperti tim-tim contohnya sekarang itu kebanyakan perusahaan-perusahaan membangun divisi-divisi seperti ada divisi marketing, divisi IT, dan sebagainya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.